Dua cara melihat uang. Hati-hati melihat uang, jangan sampai terkecoh. Uang memang selembar kertas, namun gara-gara tidak cerdas memahaminya, bisa salah langkah. Menurut beliau, ada dua cara orang melihat uang. Pertama, melihat uang dengan akal. Orang tersebut tiap hari akan memikirkan cara dan strategi untuk mengejar uang sebanyak-banyaknya. Uang menjadi tujuan hidupnya, tak peduli bagaimana cara memperolehnya. Yang penting dapat meraup uang secara cepat dan jumlahnya berlipat. Tak peduli merugikan orang lain, entah dengan cara menjegal, menyikut, atau dengan cara apapun. Bagi golongan ini, uang dipercaya sebagai sumber kebahagiaan. Dengan memiliki uang yang banyak, maka ia menganggap akan bahagia karena bisa membeli apapun yang ia inginkan. Membeli rumah mewah, mobil mahal, membeli pulau, bertamasya keliling dunia, membeli kehormatan, bahkan membeli kekuasaan. Golongan orang seperti ini sejak bangun tidur sampai menjelang tidur sibuk memikirkan strategi mengejar uang. Untuk bisa mendapatkan uang, semangatnya luar biasa. Berangkat kerja saat subuh, waktu pulangnya pun juga saat subuh. Tak ada waktu luang untuk beribadah. Orang ini telah menjadikan uang sebagai Tuhan, menjadikan uang sebagai yang maha, yang menurutnya bisa membuat membahagia, maha kuasa, maha ternama, dan maha apapun. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas bahwa uang atau harta hanyalah merupakan perhiasan dunia. Dan golongan ini biasanya kikir, pelit dan bakhil, sangat berat mengeluarkan uang untuk beramal. Jika harus beramal, mereka melakukan secara terpaksa sambil memperhitungkan pamrih atau imbalan yang akan diperolehnya. Golongan orang seperti ini penuh perhitungan. Jika harus mengeluarkan uang, maka akan dikalkulasi untuk tujuan apa, mendapat imbalan apa, dan harus diliput media. Sedangkan golongan yang kedua, yaitu orang yang memandang uang dengan hati dan sangat hati-hati. Mereka melihat bahwa uang hanyalah alat atau sarana untuk beramal dan beribadah. Dan bagi golongan yang kedua, uang memang penting, namun cara melihatnya dengan hati yang sangat hati-hati. Golongan ini setiap hari tetap melakukan ikhtiar cerdas, mencari rizki dengan bertebaran di muka bumi, namun dirinya tidak diperbudak oleh uang. Uang hanyalah sarana antara saja, bukan tujuan. Dengan uang yang diperolehnya, sebagian untuk berbagi ke duafa, yatim piatu, berinfak, sedekah, dan berzakat. Karena tidak diperbudak oleh uang, maka dalam mencarinya sangatlah berhati-hati. Jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai ada yang terzalimi, bahkan jangan sampai tercampur dengan uang subhat sekalipun. Golongan orang yang memandang uang dengan hati ini sama sekali tidak pernah meminta imbalan atau pamrih dari rizkinya yang telah disedekahkan, sebab ia telah menyalurkan penuh ikhlas. Tangan kirinya tidak melihat saat tangan kanannya berinfak. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa harta yang ada di genggaman tangannya sejatinya bukan miliknya, melainkan hanya titipan yang sifatnya sementara. Golongan ini memandang uang dengan hati yang penuh keimanan. Mbah Muslim sering berkata, banyak orang yang hidupnya untuk uang, bukan uang untuk hidup. Tidak sedikit orang yang mati-matian mencari uang, padahal uang tidaklah akan dibawa mati.